Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkilallah SHMM. Dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Dan yang saya hormati dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2, Dr. Tullah Rusli MHI dan Vita Firdausiah MH. Saya atas nama Findayati Nur Fazilah dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah akan mempresentasikan dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan gadget dalam pernikahan beda negara dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terkait alasan saya mengambil judul tersebut, yaitu karena pentingnya memahami bagaimana hukum Islam dapat diaplikasikan dalam konteks modern, terutama dalam penggunaan gadget, yang mana dapat mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga yang mengalami pernikahan beda negara atau jarak jauh seperti yang saya teliti saat ini. Nah, untuk bab 1 yaitu pendahuluan. Pernikahan beda negara dan penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga dalam Islam. Pernikahan dalam Islam itu pernikahan dianggap sebagai institusi yang sakral dan harus dijaga dengan baik. Oleh karena itu penting untuk meninjau hukum Islam terkait dengan penggunaan gadget dalam pernikahan beda negara dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga di desa Kecamatan Gading. Nah, untuk rumusan masalah di sini saya akan mengambil 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana penggunaan gadget dalam pernikahan yang menjalani pasangan yang menjalani pernikahan beda negara atau seperti jarak jauh terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Gading. Terus yang kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penggunaan gadget dalam pernikahan beda negara dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Gading. Nah, untuk tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui bagaimana penggunaan gadget dapat mempengaruhi frekuensi yang kualitas komunikasi kurang sehat antara pasangan yang terpisah oleh jarak jauh seperti saat ini. Nah, untuk yang kedua itu untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terkait penggunaan gadget dalam pernikahan beda negara seperti jarak jauh saat ini. Nah, untuk kajian penelitian terdahulu di sini saya mengambil 5 penelitian terdahulu yang mungkin sama, yang memiliki variabel yang sama dalam penelitian yang saat ini saya teliti, yaitu yang pertama oleh peneliti Eva Fitriah dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena Aplikasi Dating dan Tinder dan pengaruhnya terhadap keluarga dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga. Terus yang kedua itu diteliti oleh Zainuddin Sarwan dalam judulnya itu penggunaan gadget terhadap keluarga muslim. Terus yang ketiga oleh Rahmawati Marlin dengan judul Maslahah Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga. Terus yang keempat oleh Aisyah Siti, Analisis Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Keluarga Pasangan Muda Perspektif Hukum Islam. Terus yang terakhir oleh Dwi Anjar Kurnianisi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget. Nah, di sini untuk manfaat penelitiannya yaitu secara praktis dan teoritis. Lah, secara teoritis di sini untuk menambah pengetahuan bagi penyusun dan manfaat untuk peneliti. Terus yang kedua untuk menjadi bahan peneliti selanjutnya serta menjadi rujukan dan masukan dalam memahami bagaimana penggunaan gadget dalam pernikahan beda negara dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Nah, terus penggunaan secara praktis itu dari hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dan lingkungan sekitarnya dalam meningkatkan keharmonisan keluarga. Terus masyarakat dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat terjadi salah satu kasus yang sama, maka penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penyelesaiannya. Nah, untuk bab 2 di sini kajian teori. Yang pertama pernikahan beda negara atau disebutkan pernikahan campuran. Terus di sini pengertiannya itu pernikahan adalah perjanjian antara suami istri untuk membentuk keluarga yang harmonis dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Terus dampak yang kedua, dampak penggunaan gadget terhadap keharmonisan keluarga. Di sini ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya itu memudahkan komunikasi antara pasangan yang berada di jarak jauh. Terus yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif di sini bisa menyebabkan konflik antara suami istri, terus juga dapat
kecanduan antara penggunaan gadget itu. Terus selain itu juga dapat perselingkuhan antara suami dan istri. Nah, yang ketiga untuk pengertian keharmonisan. Nah, keharmonisan itu harus saling mengerti satu sama lain antar pasangan agar suami istri itu tetap harmonis dan terjaga oleh pasangan. Nah, untuk yang keempat itu tinjauan hukum Islam dalam penggunaan gadget. Nah, penggunaan gadget itu harus bijak sebagaimana etika yang diajarkan dalam Islam gitu. Nah, lanjut untuk bertiga, metode penelitian, jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Untuk pendekatan penelitian di sini saya menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya studi kasus. Terus jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini kan kualitatif, yakni data yang dikumpulkan berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Yang mana antara penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadi tentang apa yang dialami dengan bermaksud untuk memahami fenomena apa yang terjadi di lapangan. Nah, untuk jenis penelitiannya di sini studi kasus, yang mana penelitian yang mendalam dan secara rinci. Nah, untuk data dan sumber data penelitiannya di sini ada data primer dan data sekunder. Untuk data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli fenomena, cara melakukan wawancara maupun untuk mendukung keakuratan data. Terus informasi diposisikan sebagai sumber utama data dalam penelitian ini. Nah, dalam penelitian ini yang menjadi sumber penelitian data primer yaitu berupa Al-Quran, undang-undang, serta keluarga. Nah, sedangkan data sekundernya data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media sosial, perantara, diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Nah, untuk teknik pengumpulan data. Nah, di sini dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, observasi di sini suatu metode penelitian yang memperoleh suatu data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek peneliti, yang artinya pengamatan dilakukan secara terencana dan sistematis. Terus wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan. Salah satunya yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti, yang berputar sekitar mendapat keyakinannya. Teknis wawancara merupakan salah satu cara mengumpulkan data dalam suatu penelitian karena menyangkut data dan makna wawancara dan menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian kami. Terus untuk dokumentasinya, ini adalah data-data diperoleh dari dokumentasi pusaka sebagai bahan analisis dan dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting untuk berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap. Nah, untuk teknis analisis data di sini yang pertama itu reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemilihan yang memusatkan perhatian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah suatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian analisis pilihan-pilihan peneliti, potongan data yang diberi kode untuk ditarik keluar. Terus yang kedua, model data atau penyajian data. Nah, penyajian data di sini sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk penyajian antara lain berupa teks, naratif, matrik, dan grafik. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik atau jelas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.